我这小本买卖，哎呦，还不是对万藏剑惊动了凡心？Hai para kaum rebahan yang begitu santuy nikmatin cemilan sambil lihat donghua kesayangan. Gimana kabarnya? Semoga semua sehat selalu. Kali ini saya akan mengulas donghua terbaru yang berjudul Everlasting God of Sword. Oh ya, ingat ya teman-teman, ini semua full spoiler. Dan apabila teman-teman yang baru mampir dan merasa tidak nyaman, mohon maaf ya. Jika ingin langsung nonton full filmnya bisa cek langsung di website Anicin ya. Lanjut, film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang menguasai ilmu pedang 10.000 tahun, yang mana ia tidak pernah terkalahkan, hingga suatu hari ia mengasingkan diri di sebuah perbukitan yang tinggi, dan ia pun didatangi oleh ketua sekte iblis untuk mencoba mengalahkannya dan merebut pedang 10.000 tahun tersebut. Namun sayang tetua sekte itu pun harus mati dan membuat pendekar pedang tersebut mengalami luka parah. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kicap yuk ke alurnya. Diawali di mana kita dibawa di area pusat perkotaan. Terlihat di sebuah kedai terbuka ada seorang pendongeng yang sedang menceritakan seorang pemuda yang mempunyai bela diri yang tak pernah terkalahkan dan ia bernama Senzanyi. Kita sebut saja Zan. Ia adalah seorang tuan muda ketiga dari kerajaan Wanzang. Sejak 10 tahun ia menjadi seorang bela diri ia tidak pernah terkalahkan. Sampai di suatu titik ia merasa sangat membagongkan. Lalu ia pun mengasingkan diri bersembunyi menikmati hidupnya di sebuah perbukitan yang bernama Ciri. Lalu pada saat ia sedang menikmati kesendiriannya di sebuah tebing Ciri, Tuan Muda Zan pun didatangi oleh dari tetua sekte iblis yang bernama Sueiren. Tetua sekte iblis itu pun ingin merebut sebuah teknik berpedang 10.000 tahun yang dimiliki oleh Tuan Muda Zan. Pertarungan pun terjadi dan begitu sangat sengit, hingga aura pedang yang ditimbulkan dari pertempuran mereka bisa dilihat dari radius sampai 30 mil jauhnya, dan meruntuhkan sebagian tebing karena pertarungan mereka. Tetua sekte pun dikisahkan terbunuh oleh Tuan Muda Zan. Namun kabar dari Tuan Muda Zan sendiri setelah kejadian pertempuran itu menimbulkan banyak rumor tentang Tuan Muda. Ada yang bilang terluka parah dan ada juga kabarnya Tuan Muda Zan tidak lagi berminat dengan dunia bela dirinya. Dan kita dibawa kembali di mana sang pendongeng selesai bercerita, yang mana kita melihat para penduduk pun tetap kokoh dengan pendirian masing-masing dengan rumor tentang Tuan Muda Zan, hingga memicu konflik dan keributan. Scene berpindah di mana kita dibawa ke sebuah hutan yang bernama area terlarang di bukit belakang. Kita diperlihatkan seseorang yang mengendap-mengendap sedang memperhatikan seseorang. Ia bernama Fojian, murid baru dari Kuil Lanke. Ia pun datang ke area terlarang tersebut untuk memastikan bahwa santer kabar menyebutkan bahwa Tuan Muda Zan bersembunyi di daerah ini. Benar saja ia telah melihat Tuan Muda Zan yang sedang duduk menikmati secangkir teh di pinggir tebing. Tuan Muda Zan pun tahu keberadaan Fojian. Sontak Fojian pun kaget bahwa ia diketahui keberadaannya oleh Zan, padahal ia merasakan aura Zan tidak memiliki bela diri lagi. Tuan Muda Zan pun mendeteksi aura pedangnya dan kultivasi yang dimiliki Fojian begitu kokoh dan kuat, menandakan bahwa Fojian sering berlatih. Namun Zan pun menyayangkan kalau ia selalu bertujuan tidak baik. Lalu Zan pun menyuruh Fojian pergi dan pura-pura ia tidak mengetahuinya. Tapi Fojian pun tidak mau pergi dan melihat Zan dengan kursi rodanya. Ia mendeteksi bahwa meridiannya telah rusak dan ilmu bela dirinya yang dimiliki Zan telah hancur. Fojian pun seketika berani dan sedikit meledek Zan.
Lalu Fujian pun langsung menyerang Tuan Muda Zan dengan menggunakan kekuatan teratai Buddha. Tuan Muda Zan pun dengan santainya ia pun mengambil sebuah daun sakura yang gugur dan melemparkan daun tersebut membentuk sebuah portal lalu menghisap semua serangan Fujian. Lalu Zan pun mengeluarkan sedikit kekuatan teknik pedangnya hingga membuat serangan teratai Buddha yang dimiliki Fujian seketika hancur. Scene berpindah di mana diperlihatkan di Istana Wanzang. Terlihat ada seseorang yang bernama Shen Baihe. Ia adalah salah satu kakak dari Tuan Muda ketiga yang bernama Shen Zhenyi. Kembali ke Fujian, terlihat Fujian pun terhempas. Dan ia pun tidak menyangka bahwa kekuatannya bisa dikalahkan dengan seuntai daun terbang. Zan pun memberi sebuah nasihat terhadap Fujian, bahwa ia telah memilih jalan yang salah hingga sampai kapanpun ia tidak akan mencapai tujuannya. Fujian pun pasrah jika Zan ingin membunuhnya. Namun Zan pun memberitahu agar Fujian mengasah selalu teknik berpedangnya dan menyarankan ia gunakan dalam hal baik. Tuan Muda Zan pun mengatakan bahwa jika selama 3 tahun ia tidak melakukan pembunuhan pasti ia akan menerobos tingkat lanjutan. Seketika Fujian pun sadar dan bersedih atas kelakuannya, yang mana ia mengatakan bahwa Zan ada seorang utusan Buddha yang sengaja untuk membuat Fujian sadar. Lalu ia pun meminta Zan untuk melatih pedangnya agar bisa menebus kesalahannya. Namun Shen pun menyuruh Fujian untuk pergi. Lalu Fujian pun pergi. Kemudian diperlihatkan kakak Zan mendatangi Zan yang memberikannya sebuah pakaian hangat. Lalu Zan pun meminta tolong kepada kakaknya untuk melakukan sesuatu untuknya. Scene berpindah. Diperlihatkan para penduduk sedang ramai berkumpul di Balai Kijian untuk melihat sebuah pengumuman. Yang mana pengumuman tersebut menyebutkan bahwa Balai Kijian akan melakukan sebuah perekrutan sebagai murid terakhir Tuan Muda Zan. Dan menyebutkan bahwa murid yang terpilih nanti akan dapat mewariskan ilmu berpedang 10.000 pedang tersembunyi. Berpindah ke sebuah kedai terbuka. Diperlihatkan ada sekelompok yang sedang berbincang mengenai pengumuman yang telah tersebar di balai. Yang mana kita diperlihatkan seorang biksu yang bernama Buddha Liuri dari Mansion Liang. Ia menyebutkan bahwa mereka lebih bangga dengan teknik sendiri. Dan kita juga diperlihatkan dengan Ketua Chihuo. Ia menyebutkan kedatangannya hanya iseng saja. Dan sedikit mengejek kepada para biksu. Yang mengakibatkan dari pihak masing-masing anggotanya menjadi tegang dan terlihat akan bertarung. Namun ketika mereka bersih tegang, terdengar seorang gadis yang sedang asik seruput kelapa muda yang suaranya mengakibatkan fokus dari kedua pihak beralih kepadanya. Dan film pun bersambung. Oke deh para pecinta donghua. Sekian dulu untuk episode kali ini. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata terima kasih banyak dan bye-bye.